Self-Improvement 101, hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin by John C. Maxwell. Bab 3, bagian kedua. Bagaimana saya dapat terus bersikap mau belajar dari orang lain? Kebenaran dalam kemauan untuk terus belajar dari orang lain. Yang ketiga, belajar harus dilakukan seumur hidup. Dikatakan bahwa ilmuwan Roma, Cato, mulai belajar bahasa Yunani ketika ia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Ketika ditanya mengapa ia mengambil tugas yang sangat sulit itu di usianya, ia menjawab, "Itulah usia terawal yang masih tersisa." Berbeda dengannya, ada sangat banyak orang yang melihat belajar sebagai sebuah peristiwa, bukan proses. Seseorang mengatakan pada saya bahwa hanya sepertiga dari semua orang dewasa yang pernah membaca sebuah buku dari halaman pertama hingga terakhir setelah diwisuda. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka melihat belajar sebagai periode tertentu dalam hidup mereka, bukan cara hidup. Belajar adalah aktivitas yang tidak dibatasi oleh usia. Tidaklah menjadi masalah apakah Anda telah berusia lebih dari 80 tahun seperti Kato atau bahkan belum memasuki masa remaja Anda. Penulis Julio Melara baru berusia 11 tahun ketika mulai mempelajari pelajaran utama dalam hidup ini, yang akhirnya ia bawa sepanjang hidupnya dan digunakan untuk mengajari orang lain. Berikut ini adalah beberapa hal yang ia pelajari. Diambil dari bukunya It Only Takes Everything You've Got, Lessons for a Life of Success. Inilah daftar dari semua pekerjaan yang tidak akan Anda temukan dalam resume saya, namun telah bertahan seumur hidup saya. Pemotong rumput. Ini adalah pekerjaan pertama saya ketika itu saya berusia 11 tahun. Pelajarannya penting untuk membuat hasil kerja kita terlihat profesional dan bersih. Kasir di toko makanan setempat. Pelajarannya memastikan bahwa jika saya akan menjual sesuatu, barangnya harus ada. Pencuci piring di restoran setempat. Pelajarannya, selalu ada orang yang harus melakukan pekerjaan yang tidak seorang pun ingin melakukannya. Selain itu, kebanyakan orang menyisakan banyak makanan di piring mereka, artinya mereka tidak menyelesaikan apa yang mereka awali. Petugas kebersihan di sebuah bangunan perkantoran. Pelajarannya, kebersihan itu penting terutama jika dihubungkan dengan citra. Koki untuk menggoreng dan menyiapkan makanan di sebuah restoran steak. Pelajarannya, persiapan itu penting dan penyajian yang tepat mempengaruhi banyak hal. Asisten tukang memindahkan kayu dan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pelajarannya, saya tidak ingin melakukan hal ini seumur hidup saya. Tenaga pemasaran koran. Pelajarannya, pekerjaan ini penuh penolakan. Saya harus mengetuk setidaknya 30 rumah sebelum bisa menemukan satu orang yang ingin berlangganan. Petugas administrasi pengiriman barang di kantor pemasok perpipaan. Pelajarannya, menyerahkan pekerjaan atau layanan Anda tepat waktu sama pentingnya dengan menjualnya. Koki sarapan di restoran 24 jam. Pelajarannya, saya belajar untuk melakukan 15 hal sekaligus. Saya juga mempelajari hal-hal aneh yang disukai orang untuk dimakan dengan telur. Pencuci mobil di toko variasi. Pelajarannya, detil itu penting. Anda cukup membayar $15 jika mobil Anda hanya dicuci luarnya saja. Namun Anda harus membayar $150 jika ingin mobil Anda dan juga semua detilnya dibersihkan luar dalam. Detil itu merepotkan, namun berharga. Penjual sepatu di sebuah toko retail. Pelajarannya, jualah apa yang diinginkan dan disukai oleh pelanggan. Saya juga belajar untuk melayani orang dan bersikap sopan. Busboy di restoran lokal. Pelajarannya, orang suka untuk dilayani dengan senyum dan meja yang bersih. Setiap tahapan hidup memiliki pelajaran yang harus kita pelajari. Kita dapat memilih untuk bersedia mempelajarinya dari orang lain dan terus belajar, atau kita dapat berpikiran tertutup dan berhenti bertumbuh. Keputusannya ada di tangan kita.
Demikian Self Improvement 101 bab 3 bagian kedua. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.